Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama mendengar tanggapan dari para pakar pengamat politik yang menyaksikan di mana PSI menggayat atau menjadikan Kaisang, anaknya Pak Jokowi, itu menjadi ketua umum partai PSI. Ini menjadi pembahasan yang menarik. Kita akan menyaksikan sedikit cuplikan dari pembahasan mereka dan kemudian kita akan memberikan tanggapan dan belajar dari apa yang mereka sampaikan. Untuk itu link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video and let's do this, let's go. Artinya nggak tepat juga kalau disebutnya PSI mencomot Mas Kaisang. Artinya Mas Kaisang sendirilah yang kemudian secara aktif nanya-nanya soal PSI dan lain-lain. Lebih lanjut lagi nih, Ya. lebih lanjut lagi nih ya. Ya. Ya PSI berpotensi untuk besar di mana PDI itu kuat. Oh, Wow. Loh, jadi kalau misalnya PSI ini nanti besar, ya kemungkinan salah satu suara yang akan turun adalah suara PDI Perjuangan. terjadi gempa politik pada skala tertentu. Tadi malam, pada saat kami ngambil gambar di sini, tadi malam di sebuah tempat bernama Teater Jakarta Theater, itu putra bungsu Presiden Republik Indonesia, Kaisang Pangarep, resmi menjadi kader PSI dan langsung didapuk sebagai ketua umum. Banyak perdebatan umum soal loh. itu, nanti kita bahas. Tapi yang kita mau bahas ini tentang itu tadi, gempa-gempa politiknya itu. Dan saya mengundang dua orang tukang membuat gempa ini. Mas Kodari dari Indobarometer dan Dede Prayudi, juru bicara PSI. Siap. Kita ke PSI dulu ya. Ya, Boleh. pembuat gempa. Epicentrum gempa. Sebenarnya kami mengundang seorang teman juga dari PDIP, tapi nggak tahu untuk isu ini tampaknya teman-teman PDIP itu Meredam gempa meredam atau lebih soft. Coba tampilkan. atau sedang menikmati gempa. Ini adalah politik, pidatonya tadi malam ketua umum Politik baru ini adalah yang jalan ninja kita. berusia muda ini, putra bungsu. Ada 3 kemungkinan alasan Kaisang bisa meningkatkan elektabilitas PSI. Populer di kalangan milenial, pengaruh media sosial, koneksi politik. Orang sekarang ini melihatnya terutama pada poin ketiga, koneksi politik. Yang selanjutnya, kemana arah politik PSI pasca Kaisang bergabung? Ini dihubungkan dengan apakah PSI akan ke Ganjar atau ke Prabowo, di mana kemudian faktor Nah, Pak ini Jokowi yang di situ menjadi menarik penentu. ya. Kita lihat aja nantinya. Terus, nah ini respon PDIP tadi yang saya sampaikan tadi. Politikus PDIP tanggapi santai perihal bergabungnya Kaisang ke PSI. Tidak persoalkan dan mending pikirkan cara menangkan Ganjar Pranowo dan seterusnya dan seterusnya. Menarik sih, sebab pada beberapa hari sebelum pernyataan-pernyataan yang soft ini keluar, tampak banyak kemarahan di dalamnya. Tak lagi jelas kemarahan terhadap Kaisang atau kemarahan terhadap bapaknya gitu. Saya tanya nih sama si pembuat gempa ini. Apa yang terjadi deh? Ya, jadi sebenarnya semuanya sudah cukup clear, Bang Akbar. Ya. Beberapa hari lalu para dewan pembina kami ya, di sana ada Bro Raja Juli Antoni, ada Sis Grace Natali, juga perwakilan pengurus di sana, ada ketua umum saat itu ya, Bro Giring Ganesha itu menyerahkan KTA kepada Mas Kaisang di kediamannya Pak Jokowi di Solo ya. Dan sudah dikatakan juga bahwasannya komunikasi mereka itu sebenarnya sudah cukup intens. Dan bukan hanya dengan mereka. Mas Kaisang itu kenal baik dengan Bro William ya, anggota legislasi William Aditya Sarana. Betul, anggota DPRD kita yang ada di DKI. Mereka berteman ya? Mereka berteman baik Oke. ya. Dan Mas Kaisang juga berteman dengan Bro Mongol ya. Bro Mongol itu juga termasuk salah satu pengurus loh di DPP PSI. Oke. Dan Mas Kaisang sering ya yang namanya bertanya-tanya PSI itu seperti apa dan lain-lain. Dan
beliau ini seperti kayak kemarin dalam sambutannya mengatakan terinspirasi sama bapaknya, terinspirasi sama Pak Jokowi, ingin ke politik untuk untuk memberikan kebaikan untuk orang banyak gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa PSI? Karena pertama kemarin itu Mas Kaisang juga sudah bilang bahwa PSI ini memperjuangkan partisipasi anak muda di di politik atau partisipasi anak muda di dalam public sector, pembuatan kebijakan. Sudah berapa lama TikTokan itu dia berlangsung? Aku dengar sih bahwa ada komunikasi itu terutama pada saat diusung sebagai calon wali kota di Depok ya. Iya. Ya. Tapi kan waktu itu komunikasinya kan agak itu, kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Ini tiba-tiba langsung jadi kader. Itu berapa lama proses itu? Sudah berbulan-bulan sebenarnya. Sudah berbulan-bulan dan ini kan keputusan Mas Kaisang ya. Artinya nggak tepat juga kalau disebutnya PSI mencomot Mas Kaisang. Artinya Mas Kaisang sendirilah yang kemudian secara aktif nanya-nanya soal PSI dan lain-lain. Dan di Depok itu, Mas Kaisang itu bukan hanya mengetahui bahwa gambarnya dipakai, bahkan juga dia menyuplai foto untuk gambarnya lebih bagus karena istrinya marah waktu itu. Jadi saya nggak masalah ya ada gambar Kaisang di sini, tapi tolong dong jangan yang itu. Waktu itu belum saya apa istilahnya ya, belum saya bikin glow gitu, belum saya bikin glowing. Jadi sebenarnya komunikasi kami dengan Mas Kaisang itu begitu cair dari level DPD Depok misalnya ya, lalu juga ke DPP. Itu TikToknya sudah lama sekali, Bang Akbar. Pertanyaan sebelum saya ke Mas Kodari. Ya oke lah, pindah ke situ. Tapi kenapa langsung ketua umum? Ya, jadi kayak begini. Kalau di PSI itu kan prosesnya itu harus berangkat dari bawah. Ya. Okay. Jadi desas-desus soal Mas Kaisang bergabung ke PSI itu sebenarnya sudah lama berhembus. Ya, apalagi kemudian Bro Giring Ganesha sewaktu merayakan ulang tahun ke-40 sudah membuat public statement bahwa usia 40 ini sudah terlalu tua, sudah terlalu berumur lah untuk menjadi seorang ketua umum. Partai yang representasi anak muda, gitu. Nah, kemudian ketika desas-desus Mas Kaisang ingin bergabung ini deras sekali suara dari DPW kami, ya, untuk mengatakan ya udah. Mas Kaisang aja gantiin Giring, Mas Kaisang aja ganti. Tapi kan waktu itu sifatnya masih kemungkinan karena Mas Kaisangnya belum bergabung, gitu. Nah, ketika Mas Kaisang bergabung, suara ini semakin bukan hanya keras, tapi udah teramplified lah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga beberapa hari kemudian para ketua DPW itu dikumpulkan di DPP. Kita diskusikan. Oh, jadi ada prosesnya. Oh, ada. Tidak langsung. Tadi malam itu dari kader langsung jadi ketua umum. Oh enggak. Ada proses sebelumnya. Ada prosesnya. Jadi kemarin itu kita mulai jam 7 ya. Seremonialnya ya. Tapi dari jam 3 DPP itu udah penuh oleh para ketua DPW. Rapat di situ. Rapat di sana. Dan keputusannya adalah? Keputusannya mereka menginginkan Mas Kaisang menggantikan Bro Giring yang memang juga sudah menginginkan kelanjutan perpindahan tongkat estafet. Yang kemudian akhirnya Mas Kaisang datang dan terjadilah seremoni itu. Jadi diawali dari aspirasi dari bawah dari DPW yang kemudian aspirasi tersebut dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina kami. Dan akhirnya Mas Kaisang lah yang menjadi ketua umum kami hingga hari mulai kemarin. Ya, jadi hari ini ketua umum saya sudah Mas Kaisang. Jadi saya sekarang udah bukan ABG lagi. Karena bukan anak buah Giring, sekarang saya ABK. Kirainnya apa? ABK, anak buah kapal, anak buah Kaisang. Publik butuh analisis. Yang sedikit agak tajam dari Anda sebagai seorang pengamat, sebagai seorang sekarang dari pengamat ya, memahami situasi ini. Tadi saya sudah mulai ke Dedek tadi. Bagaimana prosesnya, kenapa begitu cepat, kemudian kenapa langsung ketua umum, terus tadi ada 3 poin itu, ternyata tampaknya itu poin ketiga, koneksi politiknya Kaisang, di mana adalah dia putra bungsu presiden. Pertama dulu dari kacamata Anda, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan psikologi politiknya Pak Jokowi dan rencana politik dirinya dan keluarganya ke depan? Sebetulnya setiap peristiwa politik saya tidak pernah melihatnya sebagai sebuah peristiwa tunggal ya atau penyebab tunggal.
mau itu bicara mengenai ya masuk partai, penetapan calon gubernur, penetapan presiden, itu biasanya bertemunya beberapa variabel pada satu titik dan jadilah dia sebuah momentum gitu. Jadi ini bisa dianalisa dari macam-macam sudut sebetulnya. Kita mulai aja misalnya dari PSI gitu ya. PSI kan partai baru, partai anak muda, sudah mengalami kerasnya pertarungan 2019. Optimisme yang ada pada waktu itu mungkin menghadapi kerasnya realita begitu, ternyata PSI tidak lolos ke parlemen ya. Dan PSI juga mungkin belajar dari pengalaman sejarah politik Indonesia di mana memang salah satu variabel yang bisa membuat satu partai masuk parlemen itu adalah faktor ketokohan dari seseorang yang kemudian diasosiasikan dengan partai politik tersebut begitu. Dan contoh dan sejarahnya sudah sangat panjang. Mungkin contoh yang paling nyata adalah Partai Demokrat di tahun 2004 ya. Bagaimana sebuah partai baru, awalnya surveinya masih 2%, kira-kira ya akhir tahun 2003 begitu. Tetapi kemudian bisa meloncat jadi 7,5% karena ada faktor Bu Ani Yudhoyono yang masuk ke dalam Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum sebagai simbolisasi dari kehadiran SBY gitu. SBY waktu itu kan sangat populer. Tetapi antara SBY yang populer dengan Demokrat yang tidak populer ini ada kesenjangan. Nah itu disambung dengan Ibu Ani Yudhoyono yang menjadi Wakil Ketua Umum. Sehingga akhirnya masyarakat Indonesia yang mau SBY jadi presiden itu memilih Partai Demokrat. Itu dari PSI. Dan sebagai sebuah strategi politik menurut saya ini realistis sekaligus cerdas sekaligus realistis. Buat saya cerdas itu harus realistis. Anda nggak bisa cerdas tanpa bersikap realistis gitu, karena ya ujungnya ya ujiannya itu ada di lapangan begitu. Itu pertama. Nah yang kedua dari segi Kaisang sendiri begitu. Kaisang ini ya sebelumnya kan nggak kelihatan tertarik ke politik begitu ya. Tetapi manusia kan dinamis. Keinginan kita pada hari ini dengan besok, dengan minggu depan kan bisa berubah. Cita-cita aja bisa berubah, apalagi sekedar karir gitu. Apalagi ada peluang memang. Iya, jadi menurut saya Gibran juga melihat, mungkin begini kalau kita bicara Gibran ya. Gibran ini sangat terinspirasi oleh peristiwa politik di Thailand. Di mana Kaisang ini sangat terinspirasi oleh peristiwa politik di Thailand dan itu diulang 2 kali saya lihat. Betul. Pertama di Solo, yang kedua dalam pidatonya tadi malam gitu. Di Thailand itu ada partai baru namanya Move Forward Party, anak-anak muda gitu. Memang usia ketua umumnya udah 42 tahun ya dan itu menang pemilu legislatif di Thailand. Mayoritas ya. Walaupun kemudian ketua umumnya itu si Pita itu gagal menjadi Perdana Menteri ya karena di situ sistemnya parlementer. Tetapi Kaisang mungkin merasa this is opportunity gitu lah. Nah dia sendiri kalau dibilang misalnya nggak berproses sebetulnya susah ya. Kita kalau bicara proses proses itu menurut saya ada 2, formal dan non formal. Nah siapapun anak presiden itu pasti udah mengalami proses informal itu. Karena dia melihat dari dekat, mengalami langsung peristiwa-peristiwa pengambilan keputusan politik, interaksi politik ya ini itu. Orang nggak bisa mengatakan dia nggak punya pengalaman politik gitu ya, walaupun dia tidak menduduki jabatan politik misalnya ya, tapi dia kan udah pernah di PKB. Tapi dari kecil dia kan berproses dengan bapaknya, ketemu dengan tokoh ini, tokoh itu dan seterusnya. Jadi menurut saya sebetulnya Kaisang sudah berproses dan mungkin ada benih-benih pikiran itu. Ini ketemu momentum aja bahwa ada PSI yang begitu sangat-sangat menarik pembahasan yang ada saat ini. Masih banyak pembahasan lainnya, masih panjang podcast tersebut. Link original video teman-teman bisa nonton full videonya di sana. Tapi di sini kita melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Kang Dede tadi dan juga Bapak pengamat politik tadi, seperti menjelaskan kepada kita tentang situasi yang terjadi dari pihak PSI dan juga dari pihak pengamat politik. Mau bilang Kaisang belum mempunyai pengalaman sama sekali dalam dunia politik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Kaisang sejak kecil itu masuk dalam dunia politik bersama dengan bapaknya, melihat interaksi politik yang disaksikan secara langsung dan dalam kehidupannya dia melewati hal-hal semacam itu. Dan saya pikir itu adalah hal yang membuat seperti tadi ya, akhirnya ketemu momentum, dia akhirnya
mau untuk menjadi sesuatu yang seperti bapaknya. Saya berharap Kaisang nanti akan membuktikan dirinya bahwa dirinya benar-benar layak dan dirinya itu seperti bapaknya. Nilai-nilainya setidaknya sama dalam seperti yang dia sampaikan dalam pidatonya ketika seremonial tersebut. Dia mengatakan bahwa bapaknya dia melihat bahwa mati-matian kerja buat masyarakat dan vitaminnya adalah apa? Jabat tangan dengan masyarakat. Ustadznya adalah melihat rakyat yang dipimpinnya itu sejahtera dan banyak hal yang membuat Pak Jokowi itu menjadi semangat karena hasil dan upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk rakyat itu benar-benar berbuah dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Ya, saya pikir orang-orang seperti Gibran atau Kaisang harus lebih membuktikan dirinya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan lagi pada masyarakat, karena masyarakat butuh orang-orang yang mempunyai nilai yang sama dengan Pak Jokowi. Dan kita mau cari kemana lagi? Siapa yang mempunyai nilai yang sangat kental dari seorang Jokowi kalau bukan kepada anak-anaknya? Oke guys ya, thank you so much for watching di video. Kalian bisa memberikan tanggapan, berikan opini kalian, dan saya Vicky Impong pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.